Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Diberikannya kita kesehatan, diberikannya kita waktu luang dan taufik yang menjadikan kita semua mudah untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan. Dan semua itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba yang patut kita bersyukur karenanya. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan dengan berbagai amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di antaranya adalah mempelajari ilmu-ilmu Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Betapa banyak orang yang menggunakan masa sehatnya, betapa banyak orang yang menggunakan masa luangnya dengan perkara yang sia-sia. Bahkan sebagian dari mereka menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita sejenak mempelajari ilmu Islam yang semoga dengannya keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat dan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran dan kebaikan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti benarnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengabarkan akan datangnya hari kiamat yang besar yang menghancurkan seluruh jagat raya, yang akan mengakhiri seluruh cerita dunia dan bergantilah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang yang ada di kuburnya. Hari kiamat yang besar yang terjadi pada hari Jumat itu tidak akan pernah terjadi kecuali diawali dengan berbagai tanda-tandanya. Dan tanda kiamat besar terbagi dua. Dan tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda kiamat besar dan ada tanda kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang besar adalah tanda-tanda yang tidak biasa terjadi di kehidupan manusia. Dan dikatakan dia tanda besar karena ketika sudah muncul satu tandanya, niscaya akan diiringi dengan tanda-tanda berikutnya. Dan tanda-tanda besar kiamat ada 10. Adapun tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Akan tapi jaraknya sangat jauh. Bisa jadi keluarnya satu tanda diiringi dengan tanda yang lainnya tetapi jaraknya berjauhan. Bisa puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun jarak antara satu tanda dengan tanda yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam banyak hadisnya tentang tanda-tanda kecil kiamat. Yang itu akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, yang pertama adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda yang pertama kali muncul yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini
fayushiru bi isba'aihi fayamudduhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan dua jarinya dengan mengatakan bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jariku ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya, kalaulah usia dunia adalah dari ruas yang bawah ini sampai ke ujung jari tengah, artinya inilah usia dunia dari mulai diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai terjadinya kiamat yang besar itu di sini. Maka posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di ujung jari telunjuk ini. Dan rata-rata jari telunjuk manusia itu lebih rendah daripada jari tengahnya. Jadi jarak antara kiamat dengan jarak antara diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat adalah selisih antara jari tengah dengan jari telunjuk. Artinya menunjukkan waktu yang sangat dekat karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi setelahnya yang diutus, dan setelah itu maka terjadilah hari kiamat. Jadi tanda yang pertama adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian tanda yang kedua yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah singkatnya waktu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La taqumus sa'atu hatta yataqarab az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah berdekatannya waktu. Fatakuna as-sanatu kasyahri, dijadikan waktu setahun seperti satu bulan. Wasyahru kal jumu'ati, satu bulan seperti satu pekan. Watakunal jumu'atu kal yaumi, satu pekan seperti satu hari. Wa yakunal yaumu kas-sa'ati, dijadikan satu hari seperti satu jam. Wa takuna as-sa'atu kadarmati bin nar, dan satu jam seperti menunggu kayu yang terbakar oleh api. Para ulama-ulama syurah, ulama-ulama pensyarah hadis menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan yataqarrabaz zaman, yang dimaksud dengan berdekatannya waktu. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya waktu benar-benar dekat. Jadi benar-benar dekat, tidak lagi 24 jam. Sebagian mereka mengatakan demikian. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang dimaksud dengan yataqarrabaz zaman adalah hilangnya keberkahan waktu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Jadi waktu yang dulu para ulama-ulama kita, bahkan orang-orang sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa melakukan banyak hal, akan tapi bagi manusia akhir zaman waktu yang ada tidak bisa mereka optimalkan karena keberkahan waktu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu yang demikian panjangnya seolah-olah menjadi sangat singkat sekali. Dan kita juga merasakan di tengah-tengah kesibukan maka terkadang sepekan itu seperti hanya beberapa hari saja. Karena demikian singkatnya waktu dunia, dan itu menunjukkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Meskipun tanda ini yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, tetapi bisa jadi kiamat terjadi dalam waktu yang masih cukup lama dibandingkan dengan panjangnya usia dunia. Kemudian tanda yang ketiga, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah. Muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang besar sehingga bias antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana beratnya fitnah, bagaimana beratnya ujian di akhir zaman. Beliau mengatakan, "Kaqita'il lailil muzlim," seperti potongan malam yang gelap. Jadi malam hari semakin larut semakin gelap. Semakin tidak bisa dibedakan antara yang putih dan yang hitam ketika tidak ada cahaya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana beratnya kondisi fitnah di akhir zaman. Beliau menyatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Pagi hari
seorang masih dalam kondisi beriman, akan tapi sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia beriman, akan tapi di pagi harinya dia telah kafir. Kenapa semua itu terjadi? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan bagian sedikit dari kesenangan dunia. Artinya banyak orang yang demi mendapatkan harta, demi mendapatkan dunia, mereka rela menjual agamanya, wal iyadu billah, dan itu adalah fitnah di akhir zaman. Kemudian tanda yang keempat, di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah saling berbangga-bangga dengan masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia saling berbangga-bangga dengan masjid mereka. Manusia di akhir zaman hanya memperhatikan hiasan dari masjid untuk dibanggakan dan tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit saja. Memperindah masjid Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan, akan tapi hendaknya indahnya secara bangunan diiringi juga indahnya dengan cara dimakmurkan. Jadi banyak dilakukan ibadah di dalamnya, diajarkan ilmu-ilmu Islam, sehingga dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi perang dalam masjid. Beliau bagaimana membangun Madinah, strategi di Madinah di masjid, dan demikian seluruhnya. Jadi masjid menjadi poros tempat bagaimana tegaknya Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi manusia di akhir zaman, maka mereka tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit saja. Dan itu sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kelima, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan dan hamba sahaya melahirkan tuannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar atau dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang mata sa'ah, tentang kapan datangnya hari kiamat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang itu, ketika ditanya tentang fa'akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang itu lebih tahu daripada yang bertanya. Kita bisa bayangkan, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, bahkan sebaik-baik Rasul yang ada di bumi, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Demikian pula malaikat Jibril yang bertanya, yang merupakan sebaik-baik malaikat, sebaik-baik utusan yang ada di langit, itu tidak tahu hari kiamat, maka tentunya manusia yang lainnya tidak akan ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala hari kiamat, malaikat yang merupakan salah satu dari 8 malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala yang mulia, malaikat yang jarak antara pundaknya dengan cuping telinganya perjalanan 700 tahun lamanya, itu saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dia menunggu instruksi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan diizinkan untuk meniup sangkakalanya. Maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bertanya tentang tanda-tandanya. Fa'akhbirni an amaratiha. Beritahukanlah kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang hamba sahaya wanita, dia telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal ala la ri'a asyai yatatawwaluna fil bunyan.
Apabila engkau telah melihat hamba sahaya mereka, hamba sahaya yang tidak beralas kaki, yang mereka tidak berpakaian dan miskin serta pengembala domba, yatatawwaluna fil bunyan, mereka telah meninggikan bangunan-bangunan mereka. Para ulama-ulama kita menjelaskan apa yang dimaksud bahwasannya hamba sahaya melahirkan tuannya, dengan banyak penjelasan dari para ulama-ulama kita. Di antara mereka menjelaskan bahwasanya nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan yang banyak, dan di antara hasil peperangan itu akan muncullah hamba sahaya. Karena di antara hukum dalam peperangan, negara, wilayah yang kalah akan dikuasai oleh yang menang. Harta mereka akan dirampas, diambil, dan mereka akan ditawan, serta wanita-wanita mereka dijadikan sebagai hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu diperjualbelikan, sehingga pada saatnya bisa jadi seorang itu membeli seorang hamba sahaya wanita. Dan di dalam Islam diperbolehkan tuan itu menggauli hamba sahayanya, sehingga dari pergaulan itu maka muncullah anak. Dan anak ini tidak dinisbahkan kepada ibunya, tetapi dinisbahkan kepada bapaknya sebagai tuannya. Sehingga anak ini statusnya sebagai anak, tetapi dia milik tuannya. Sehingga disebutkan bahwa hamba sahaya melahirkan tuannya karena dia digauli oleh tuannya. Dan beberapa pendapat-pendapat yang lain, dan di antara pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama kita, di antaranya yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud bahwa antalidal amatu rabbataha, bahwasanya hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Selain dari apa yang dijelaskan tadi, yang dimaksud adalah anak-anak sudah mulai durhaka, berani kepada ibunya, kepada orang tuanya. Sehingga hadis ini merupakan kinayah bagaimana rusaknya anak-anak di akhir zaman. Mereka tidak lagi menghormati orang tuanya, tetapi orang tuanya diperlakukan seperti memperlakukan hamba sahayanya. Wal iyadzu billah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan wa antaral hufatal uratal ala li'arsyai, bahwasanya engkau akan melihat para orang-orang yang tidak beralas kaki, yang mereka itu miskin, kemudian pengembala kambing, pengembala domba, yatatawwaluna fil bunyan, mereka bisa meninggikan bangunan. Artinya, kalau orang-orang yang miskin saja itu bisa meninggikan bangunannya, bisa meninggikan rumahnya, maka bagaimana kiranya orang yang kaya di antara mereka. Sehingga banyak manusia di akhir zaman, mereka memiliki banyak harta, dan dengan harta itu mereka terfitnah, sehingga mereka jauh dari kebaikan. Wal iyadzu billah. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan, mal faqra ahsya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan akan menimpa kalian, akan tapi yang aku takutkan adalah ketika dibukakannya dunia untuk kalian, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia. Fa ahlakakum kama ahlakathum, niscaya dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah ucapan salam hanya untuk orang-orang yang dikenal. Banyak perdagangan, terputusnya silaturahmi, banyaknya persaksian palsu, dan banyaknya tersebarnya tulisan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya kepada kita, inna baina yaday sa'ati taslimal khassah, sesungguhnya akan ada di hadapan hari kiamat, yaitu sebelum terjadinya hari kiamat, taslimal khassah, salam yang hanya khusus diberikan kepada orang yang dikenal. Padahal Nabi SAW menyebutkan, berikanlah salam liman arafta, kepada orang-orang yang engkau kenal dan orang-orang yang tidak engkau kenal. Bahkan dulu para salaf, mereka berpagi-pagi masuk ke dalam pasar, bukan untuk ingin berjual beli, akan tapi hanya ingin mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang yang ada di pasar.
Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati anak-anak kecil maka beliau mengucapkan salam kepada mereka. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang kalau kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai di antara kalian." Beliau mengatakan, "Afsus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Akan tapi salam di akhir zaman menjadi sesuatu yang langka, sehingga orang itu berat mengucapkan assalamualaikum, dan salam itu hanya diberikan kepada orang-orang khusus yang dikenal saja. Kemudian tanda yang berikutnya kata Nabi, wa fushuwat tijarah, dan tersebarnya perdagangan. Sampai-sampai beliau menggambarkan hatta ta'inal mar'atu zawjaha ala tijarati. Sampai-sampai seorang wanita itu membantu suaminya di dalam perdagangan. Kalaulah dulu pada masa para sahabat yang berdagang di pasar itu adalah laki-laki, mereka berjualan, mereka menjual barang dagangannya, maka manusia di akhir zaman itu sibuk dengan perdagangan mereka. Sampai-sampai digambarkan seorang wanita, seorang istri yang harusnya berada di dalam rumah tangganya, maka dia ikut terjun di dalam perdagangan, bukan karena kebutuhan, akan tapi karena ikut andil dalam meraih harta yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya, waqat al-arhami, dan terputusnya silaturahmi, hubungan kekerabatan terputus, sehingga anak tidak lagi bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya dan yang lainnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka dia diancam dengan neraka. Kemudian beliau mengatakan wa syahadataz zuri, dan munculnya persaksian palsu, wa kitmana syahadatil haqqi, dan ditutupnya persaksian-persaksian yang benar, wa zuhurul qalami, dan tersebarnya tulisan. Dan kita sekarang merasakan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan mudah kita mendapatkan tulisan di akhir zaman. Dengan media sosial kita, dengan internet kita, maka kita mudah mendapatkan tulisan yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi, wa zuhurul qalami. Dengan banyaknya tulisan, maka satu sisi banyak informasi yang diberikan, yang bisa didapatkan. Akan tapi sebaliknya, ketika tulisan tidak dibangun di atas dalil yang benar, maka justru akan membiaskan kebenaran. Karena semua orang bisa berbicara, semua orang bisa menuliskan gagasannya, dan terkadang itu menjadikan kebenaran menjadi bias, menjadi samar bagi manusia. Kemudian di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yang ketujuh adalah hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, dan banyaknya wanita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis saati an yaqilal ilmu wa yadhharal jahlu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Kalaulah dulu pada masa para sahabat, pada masa ulama-ulama salaf, majelis ilmu menjadi majelis yang makmur bagi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu harus bergantian dengan tetangganya untuk hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, karena tidak ingin ketinggalan dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Abdullah bin Abbas itu dipenuhi dengan manusia. Bahkan majelisnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaah, yang waktu itu adalah masa-masa kejayaan Ahlussunnati wal Jamaah, ketika beliau ada di majelisnya dengan ribuan murid-muridnya, kemudian beliau di majelisnya bersin dan beliau mengucapkan alhamdulillah, maka spontan murid-muridnya semuanya mengatakan yarhamukallah, dan ucapan itu terdengar gemuruh sampai ke telinga khalifah yang ada waktu itu. Jadi di siang hari terdengar suara gemuruh, orang-orang mengatakan yarhamukallah. Maka itu menunjukkan bagaimana makmurnya majelis ilmu di zaman para salaf dahulu. Akan tapi di akhir zaman,
maka sedikit ilmu yang tersebar sehingga banyaklah kejahilan, orang tidak faham dengan ilmu agama Islam yang benar. Wa yadhhara zina, dan tersebarlah perzinaan. Dengan mudah orang bisa mengakses keburukan dan perzinaan. Wa takthuran nisa, banyak lahirnya para wanita. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan wa yaqillur rijal, banyaknya laki-laki dan sedikitnya laki-laki, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai-sampai ketika ada 50 wanita, maka yang ada di antaranya adalah hanya satu laki-laki saja yang mengurusnya. Para ulama-ulama syurah menyebutkan kenapa di akhir zaman itu banyak wanita dan sedikit laki-laki, karena banyak terjadi peperangan di akhir zaman yang menjadikan terbunuhnya kaum laki-laki, sehingga perbandingan laki-laki dan wanita tidak berimbang. Sampai-sampai disebutkan tadi, satu laki-laki itu berbanding 50 orang wanita. Dan di sisi yang lainnya, di akhir zaman akan banyak anak-anak yang lahir dengan berjenis kelamin wanita, sehingga perbandingan ini menjadi perbandingan yang tidak berimbang antara laki-laki dengan wanita. Taib, kemudian tanda yang ke-8 di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyak terjadinya gempa. Terjadinya gempa yang terjadi di akhir zaman dalam durasi yang berdekatan dan terus menerus. Bahkan ada sebuah daerah yang gempa itu biasa terjadi di daerah mereka. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu. Wa taqthuraz zalazil, dan akan banyak terjadi gempa bumi. Jadi gempa terjadi durasi yang sangat sering di akhir zaman. Kemudian yang ke-9 adalah tanah Arab kembali menjadi hijau. Negeri-negeri Arab yang asalnya tandus, padang pasir, akan dilimpahi oleh air yang banyak sehingga akan tumbuh berbagai tumbuh-tumbuhan hijau di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakthural mal." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai berlimpahnya harta. Wa yafidu hatta yakhruja ar-rajulu bi zakati malihi. Sampai-sampai saking banyaknya harta itu, ada seorang yang keluar dengan membawa zakat hartanya, zakat malnya. Fala yajidu ahadan yakbiluha minhu, dan dia tidak mendapatkan ada orang yang mau menerima zakat malnya. Artinya menunjukkan orang-orang sudah pada kaya. Jadi ketika dia keluar membawa zakat mal, ingin mengeluarkan 2,5% dari hartanya, maka dia tidak menemukan orang yang mau menerima hartanya tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, dan ini menjadi poin yang ke-9, hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan, sampai negeri Arab itu kembali hijau dan tumbuh-tumbuhan serta sungai-sungai di sana mengalir. Sehingga antara tanda-tanda yang ke-9 adalah tanah Arab menjadi hijau kembali, selain tersebarnya harta yang sampai menjadikan orang tidak bisa mengeluarkan zakat malnya. Kemudian tanda yang ke-10 adalah banyaknya pembunuhan. Nyawa manusia itu sangat mahal. Terbunuhnya seorang muslim, seorang mukmin itu lebih berat, satu orang muslim lebih berat bagi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya Ka'bah. La zawalu, daripada hancurnya dunia. La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa satu orang muslim. Akan tapi di akhir zaman, hanya gara-gara masalah yang sepele, darah ditumpahkan, nyawa pun melayang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, la taqumus sa'atu hatta yakthural harju. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadinya al-harju, sampai banyaknya al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu al-harju wahai Rasulullah?
qala al-qatlu, yaitu terjadinya pembunuhan dan pembunuhan. Betapa banyak berita di akhir zaman itu terjadi pembunuhan di sini, terjadi pembunuhan di sana, dan demikian yang lainnya, wal iyadzubillah. Kemudian yang ke-11, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sungai Furat mulai menampakkan timbunan emasnya. Sungai Furat ini adalah sebuah sungai yang berasal dari Armenia, kemudian masuk ke negeri Romawi sampai ke Maltiyah, lalu mengalir ke sungai-sungai kecil dan lewat ke Riqqah, lalu mengalir ke perkebunan di Irak. Jadi sungai yang ada di daerah Teluk, dan sungai tersebut bertemu dengan sungai Dajlah di Wasit dan di Teluk Arab atau Laut India. Sungai Furat itu pada saatnya nanti akan mengeluarkan timbunan emas secara hakiki. Jadi bukan secara maknawi, tapi benar-benar mengeluarkan timbunan emas yang ada di dalamnya. Sehingga di sana manusia akan berebut untuk mendapatkannya. Mereka berusaha untuk menguasainya sampai terjadi pembunuhan yang besar di situ. Bukan mendapatkan harta, tapi yang terjadi banyak nyawa melayang karena keluarnya emas dari sungai Furat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalaulah kaum muslimin mengalami masa itu, ada berita bahwa munculnya emas di sungai Furat, maka janganlah kalian mendatanginya, karena tidak akan ada yang terjadi di sana kecuali hanya pembunuhan saja, karena mereka berebut untuk mendapatkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dahabin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat itu menampakkan timbunan emasnya. Yaktatilun nasu alaihi, manusia akan berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Fayuktalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, maka akan ada dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang. Jadi ketika datang 100 orang, itu yang mati itu 99 orang. Wa yaqulu, semua orang yang datang ke sungai itu punya keinginan yang kuat, mereka mengatakan wa yaqulu kullu rajulin minhum. Setiap mereka yang datang ke sungai itu semuanya bertekad dengan mengatakan la'alli akunu analladzi anju. Aku berharap akulah yang berhasil menguasai emas yang ada di sungai Furat itu. Semuanya begitu, sehingga yang terjadi adalah pembunuhan, dan dari 100 orang yang meninggal 99 dari mereka. Kemudian yang ke-12, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah binatang buas dan benda mati bisa berbicara dengan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la taqumus sa'atu hatta tukallima siba'ul insa, tidak akan terjadi hari kiamat sampai binatang-binatang buas bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan manusia. Hatta tukallima ar-rajula adabatu sautihi wa syiraku na'lihi wa tukhbirahu fakhidahu bima ahdatha ahluhu min ba'dihi. Dan sampai cambuk dan tali sandal akan berbicara kepada pemiliknya, dan paha akan memberitahukan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh istrinya ketika dia tidak ada. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa nanti di akhir zaman akan ada seekor serigala yang dia mengambil seekor domba. Kemudian dibawa pergi domba itu dan dikejar-kejar oleh pengembalanya. Kemudian pengembala itu berusaha merebut domba dari dia, dari serigala itu. Maka serigala itu tiba-tiba mengatakan, wahai domba, wahai pengembala, bukankah yang menjaga domba-dombamu ketika engkau tidak ada adalah aku, serigala? Maka sekarang aku mengambil jatahku. Maka orang itu mengatakan, subhanallah,
bagaimana mungkin serigala bisa berbicara? Maka Rasulullah mengatakan, kalau hadis ini aku sampaikan kepada Abu Bakar dan Umar keesokan harinya, niscaya Abu Bakar dan Umar pasti membenarkan hadisku ini. Kemudian beliau kembali menjelaskan, ada seorang yang dia itu memiliki sapi bakor, kemudian dia cambuk dengan demikian kencangnya. Kemudian sapi itu tiba-tiba mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku diciptakan bukan untuk ini. Dan orang itu yang menyambut mengatakan, subhanallah, ada sapi yang bisa berbicara. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika menyampaikan hadis itu, seandainya hadis ini aku sampaikan kepada Abu Bakar dan Umar keesokan harinya, niscaya Abu Bakar dan Umar pasti mempercayai hadis yang aku bawakan ini. Artinya memang benar terjadi bahwa di akhir zaman binatang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian yang 13 adalah mengharapkan kematian karena beratnya ujian. Kerusakan yang terjadi di dunia menjadikan orang-orang yang berada di atas dunia ini ingin meninggal dunia, ingin segera mengakhiri usianya, berharap dialah yang dimakamkan di sebuah kuburan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamur ar-rajulu biqabri ar-rajuli. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada orang yang lewat di kuburan orang lain, fayaqulu, dia mengatakan, ya laitani makanahu, seandainya aku yang menggantikan posisi dia. Artinya seandainya aku yang meninggal dunia, yang dikubur seperti dia sekarang. Kemudian yang ke-14 adalah terjadinya peperangan yang besar antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Dan ini terjadi pada masa turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sehingga pasukannya Nabi Isa akan bertemu dengan pasukannya Dajjal. Dan di antara mereka yang mendukung Dajjal waktu itu adalah orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Dajjal telah terbunuh di Bab Lut di Palestina, yang dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan satu kali pukulan tombaknya, yang Dajjal waktu itu akan meleleh seperti melelehnya garam yang larut dalam air. Setelah Dajjal sebagai pimpinan tertinggi mereka itu mati, maka kaum muslimin akhirnya berperang dengan para pengikut Dajjal, yang salah satu di antara mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan saat itulah kehancuran bangsa Yahudi, dan mereka tidak bisa lagi berlindung di pohon-pohon gharqat yang selama ini menjadi pelindung-pelindung mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, menggambarkan bagaimana sengitnya peperangan ketika itu, ketika terbunuhnya Dajjal dan peperangan antara pengikut Dajjal dengan pasukan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyu min wara'il hajari wasyajar. Maka kaum muslimin akan mengejar-ngejar orang Yahudi. Mereka akan lari tunggang langgang dan mereka akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqulul hajaru awis syajar. Dan pada hari itu pepohonan dan batuan akan mengatakan, mereka bisa berbicara secara jelas, ya muslim, ya Abdallah, hadzal yahudi khalfi fata'ala faqtulhu. Kata pepohonan dan batuan, mereka akan mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di balikku ini ada Yahudi, ada orang-orang Yahudi yang selama ini membuat makar untuk kalian. Fata'ala, kemarilah, faqtuluhu, dan bunuhlah dia. Illal gharqat, dan tidak ada pohon yang bisa yang tidak berbicara ketika itu kecuali hanya pohon gharqat saja. Kenapa? Fa innahu min syajaril yahud, karena dia adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Dan sekarang di Palestina, di jalur Gaza, telah banyak ditanam pohon gharqat karena mereka tahu itu adalah satu-satunya benteng yang bisa melindungi mereka dari peperangan besar yang akan terjadi di akhir zaman.
Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, tanda yang ke-15 adalah melimpahnya harta dan tidak lagi dibutuhkannya sedekah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ketika terjadinya turunnya Nabi Isa dan bertemunya di zaman Al-Mahdi, maka beliau mengatakan la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya harta di antara kalian. Fayufidha hatta yuhimma rabbal mali ma yakbaluhu minhu sadaqatan. Dan sampai-sampai pemilik harta itu kebingungan mencari siapa yang mau menerima sedekah mereka. Wa yud'a ilaihi rajulu fayaqulu la araba li fihi. Dan setiap orang yang dipanggil untuk mendapatkan sedekahnya, maka semua dari mereka mengatakan la arabali fihi, mohon maaf aku tidak butuh sedekah lagi. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang di akhir zaman mereka telah menjadi orang-orang yang kaya raya, dan itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadikan kita bergegas untuk mengoptimalkan ibadah sebelum datangnya hari kiamat yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kaifa an wasahibul qarni qadil taqamal qarna." Bagaimana kalian bisa menikmati kehidupan kalian sedangkan sahibul qarni, malaikat pemilik sangkakala, yaitu malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, qadil taqamal qarna, saat ini kata Nabi dia telah mengulum sangkakalanya, wahana jabhatahu, dahinya telah berkerut, wa azgha bisam'ihi yantadiru mata yu'maru, dia pasang pendengarannya, dia menunggu perintah kapan diperintahkan untuk meniup sangkakalanya, fayanfahu, untuk meniup sangkakalanya. Maka mendengar peringatan itu dari Nabi SAW, para sahabat ketakutan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa naqulu, kalau demikianlah keadaannya, malaikat Israfil tinggal menunggu instruksi saja, fa kaifa naqulu, maka apa yang harus kami lakukan? Maka beliau memberikan sebuah ijazah zikir kepada para sahabat yang itu bisa kita baca di sisa usia kita, di detik-detik sebelum datangnya kiamat yang besar yang menghancurkan dunia. Beliau mengijazahkan sebuah doa, faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'alallahi. Maka hendaknya kalian mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah yang menjadi pelindung kami, tawakkalna 'alallahi, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang bisa kita lakukan selain melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan, yaitu membaca zikir-zikir kalimah-kalimah thayyibah, salah satunya adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil tawakkalna 'alallahi. Ini ikhwati fillah yang bisa kita sampaikan, semoga bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan dan menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran dan kebaikan. Ana mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.